keluarlah penyerahannya bukan ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Bukan kita ada berbuat sesuatu. Kita tuh hanya milik Allah. Menjadi saksi Allah adanya Allah di muka bumi ini. Maka dizahirkannya manusia. Itulah hanya tanda menunjukkan, membuktikan adanya Allah di muka bumi. Nah, kemudian hamba Allah. Artinya hamba Allah itu zahirnya Allah. Nah, itu kenyataan bagi Allah di muka bumi itulah wujud manusia. Nah, itu makanya salah sifatnya. Nah, itu bergerak, itu kudratnya, berkehendak, iradatnya, mengetahui, ilmunya, mendengar, samanya, melihat, bahasanya, kalam. Nah, itu apa lidah itu kalamnya berkata-kata nyata pada diri manusia. Itu maka hanya saksinya manusia ini menunjukkan, membuktikan adanya. Nah, jadi kemudian sesudah zakat ini kita sampaikan kepada Allah, maka timbullah ibadah haji. Mana ibadah haji? Yang misalnya menghadap kiblat. Mana kiblat yang kita hadap? Kebanyakan menghadap Ka'bah. Bukti sekarang sibuk seluruh majlis ulama di Indonesia ini memutar kiblat. Nah, itu habis masjid orang diputar. Tak bisa diputar orang masjidnya, sejadahnya diputar. Nah, jadi sekarang ini banyak sudah yang bertanya si imam. Nah, itu di waktu salat itu ikut orang tua, waktu doa orang pulang semua. Tinggalkan orang itu, tinggal beberapa yang tinggal lagi. Kamu ikut imam lagi. Karena imam sudah salah adabnya dalamnya. Ya, tidak ikut masjid itu. Ya, 30 derajat dibuka dari atas. Dari misalnya itu. Nah, itulah masalahnya. Itu sudah bagus, hanya doa yang tinggal dalam. Kalau salah tinggalkan orang, nah, jadi sudah jelas dia tidak berkiblat yang ditentukan Allah. Tidak mereka memakai kiblat Baitullah. Yang dipakai mereka kiblat adalah Ka'bah. Nah, salah. Itu Al-Ka'bah itu kiblat. Nah, itu serupa dengan berhala itu apa Ka'bah ini. Karena itu dibikin oleh Ibrahim. Kemudian yang kelima, dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini tidak bisa kita masukkan ke dalam salat. Kenapa? Batal salat kita. Karena di syahadat ini ada kembali asyhadu, naik saksi aku, timbul diri kita kembali. Sadarkan di sana tadi sudah kita zakatkan diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah kita zakatkan diri kita kepada Allah. Mana ada lagi sudah dizakatkan. Nah, itu. Jadi berarti kalau kita bersyahadat di akhirat salat, maka batallah zakat kita kepada Allah. Batal zakat, batal salat. Nah, itu. Jadi kita berbohong hukumnya menyerahkan diri kepada Tuhan tadi. Tidak benar. Jadi bagaimana? Di dalam salat itu tidak ada syahadat. Di dalam salat itu yang ada tahayat. Jadi bagaimana mendapatkan tahayat? Syahadat itu hanya untuk pelajaran. Untuk dipelajari itu syahadat. Berapa kalau syahadat? 2 perkara. Pertama diikrarkan dengan lidah, kedua ditasdiqkan dengan hati. Berapa rukun syahadat? 4 perkara. Pertama mengisbatkan zat, kedua mengisbatkan sifat, ketiga mengisbatkan afal, keempat mengisbatkan kepanggilan Rasulullah. Berapa syarat sah syahadat? 4 perkara. Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga ditasdiqkan, keempat diyakinkan. Kesempurnaan syahadat berapa perkara? 4.
Pertama diketahui, kedua diikrarkan, ketiga disadikan, keempat diamalkan. Adapun binasa syahadat itu ada 4. Pertama menduakan Allah, kedua syak di dalam hatinya, ketiga menyangkali diri dijadikan Allah, keempat tiada mengisbatkan zat Allah. Maka tembuslah ke tahlil. Nah, baru tembus ke tahlil aja. Baru kita tahlil, baru kita mendapatkan kalimat tahlil. Jadi apa itu tahlil? Tahlil itu hanya la ilaha illallah. Nah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ada. Nah itu. Jadi bisa dibuat masuk ke dalam salat? Tidak bisa juga, karena tak ada Muhammadnya. Nah bisa. Jadi dipelajarilah tahlil itu. La kalimah apa, ilaha kalimah apa, illa kalimah apa, dan Allah itu kalimah apa. La kalimah isbat, ilaha kalimah, la kalimah nafi, ilaha kalimah mumfi, illa kalimah isbat, dan Allah kalimah musyabat. La berapa isinya? 5, wujud, hijab, maka mu'alafatul talsiyah, mu'tala binafsi. Ilaha berapa isinya? Sama, basar, kalam, samiun, bersirun, mutakalimun. Kalimah ilah, kalimah isbat, berapa isinya? Kodrat, iradat, ilmu, hayat, hanya 4. Kalimah musyabat, kalimah Allah, berapa isinya? 5, qadirun, mulidun, alimun, hayun, wah, jamiat. Berapa jumlah? 20. Nah, 20 ini wajib ditambah 20 mustahil. Berapa jumlah? 40 ditambah 1 harus 41. Inilah aqaidul iman. Baru sampai kepada iman, baru ada iman. Nah, ini dikatakan aqaidul iman 41 terkandung dalam kalimat tauhid. 9 terkandung dalam kalimat rasul. Nah, kalau sudah iman baru ada salat. Maka datanglah Rasul mengatakan as-salatu mi'adul mu'minin. Salat merah orang yang beriman. Nah, itu. Jadi bagaimana salatnya orang yang beriman? Ikut Rasul. Jangan ikut orang lain. Karena Rasul mengatakan sallu ra'aitumuni ala usalli. Bersalatlah kamu bagaimana aku bersalat. Bagaimana Rasul? Dua salat dia menghadap Tuhannya. Ada kawan yang lain? Tidak. Hanya Muhammad dengan Tuhannya. Hanya Tuhan. Nah, jadi adanya Muhammad dengan zat Tuhannya, maka menjadilah cahaya di dalam salat. Itu menunjuk adanya Allah dengan Muhammad. Muhammad menghadap kepada zat Tuhannya, maka menjadilah di dalam salat itu cahaya. Nah, itu. Jadi bukan dia syahadat, bukan dia tahlil, dia adalah cahaya. Kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini syahadat. Dia berpisah antara Allah dengan Muhammad. Nah, itu. Karena putus itu kalimat itu. Kalimat Allah dengan kalimat Muhammad itu putus. Nah, itu wa asyhadu anna. Nah, itu putus. Di situ. Jadi kalau tahlil tidak ada Muhammad. Hanya Allah semata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kemudian masuk kalimat tahayat. Kalimat tahayat baru ada Muhammad. Ada Allah, ada Muhammad. Tapi nafi isbat, tidak bercerai. Nah, itu. Tidak bercerai. Nah, itu. Jadi kalimat Allah dengan kalimat Muhammad itu tidak putus. Nah, bagaimana bunyi kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini saksinya. Kalau kita
Bersyahadat, saksi adalah diri kita. Asyhadu, aku menjadi saksi adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Kalau kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang menjadi saksi dah membuktikan adanya Allah. La tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar jarak kecuali izin Allah. Membuktikan kebenaran adanya Allah. Waktu kita berzikir itulah jelas. Nah, jadi kalau kita bertahlil apa saksinya? Nah ini, maka berlakulah jari sama induk jari. Nah itu. Telunjuk ini adalah membuktikan kalimat Allah dan kemudian di sini kalimat Muhammad, tapi menyatu ya di sini. Antara ini dengan ini dia menyatu di sini. Di sini hubungan. Nah, jadi itu maka kalau kita bertahlil sampai kepada kalimatnya la ilaha illallah. Ini. Nah ini menyaksikan ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini tahiyat. Jadi watuhu Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak putus antara kalimat Allah dengan kalimat Muhammad. Itu. Ini baru dikatakan salat tiang agama. Kemudian salat itu apa isinya? Salat itu isinya hanya dua, sembah dan sujud. Itu isinya. Sembah itulah yang di dalam takbiratul ihram. Apa itu isi takbiratul ihram? Itu sholat Taha nomor 14. Kalikan nanti. Jadi apa kata surat Taha nomor 14? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu surat Taha nomor 14. Kalau dia pakai tafsir, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Maka dari itu orang menuduh Allah itu Tuhan. Nah itu karena mengikut daripada bahasa tafsir ini. Padahal bukan seperti itu maksud dan tujuannya. Innani anallah. Itu. Jadi yang sebenarnya menurut daripada awalnya innani anallah, sesungguhnya aku ini bernama Allah. Cuma bernamanya itu tidak masuk dalam kalimat. Itu. Jadi ini yang dibantah oleh orang tafsir. Dia menurunkan tafsir itu berdasarkan kalimat. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Itu. Padahal kalau menurut pahamnya sesungguhnya aku ini Allah. Misalnya kita berlama aku ini Ahmad. Itu. Tapi bukan Ahmad ini diri kita. Ahmad itu nama kita. Begitu juga Tuhan itu mengatakan Allah itu namaku. Itu bukan diriku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain hanya aku. Cuma siapa? Siapa yang mengaku? Siapa yang mengaku bernama Allah? Siapa yang mengaku dia adalah Tuhan? Dan siapa yang minta sembah? Wa'bud ini, sembah aku. Bagaimana menyembahnya? Wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat, ingat aku. Jadi yang mana? Itu banyak kosong. Jadi kita tak punya Tuhan. Kita betul kita benar. Hanya bertuhankan nama dan pangkat. Tapi tidak bertuhan kepada yang sebenarnya.
Padahal kemana? Ia mengaku innani Allah. Siapa yang mengaku itu? Yang hidup. Nah, itu ayat tadi. Itu yang hidup, dia maha hidup. Itu yang mengaku dia bernama Allah. Yang hidup itu yang bernama Allah. Innani Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Itu yang hidup. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Karena dia menjadikan alam semesta yang hidup itu. Nah, dia minta sembah, dia minta dihadap, dia minta diingat. Nah, itu fa'bud ini sembah. Nah, itu bagaimana menyembahnya? Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Nah, itu. Jadi yang ingat itulah yang hidup. Yang minta disembah itulah yang hidup. Yang mengaku dialah Tuhan itulah yang hidup. Yang mengaku dia bernama Allah itulah yang hidup. Nah, itu. Jadi inilah Tuhan semesta alam. Nah, itulah isi takbir ihram. Kedua, baru sujud. Kemana itu sujud? Nah, karena itu tujuan salatnya adalah sembah dan sujud. Kemana itu sujud? Maka sujud sudah ditunjuknya dan sudah dipastikan oleh Allah. Kemana itu sujud? Maka di surat Al-Baqarah ditunjukkannya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Itu perintah Allah, sujud itu kepada Adam. Sudah pernah sujud kepada Adam? Belum pernah. Nah, coba. Bagaimana lagi? Kemana kita juga Adam ini? Kalau dengan akal tidak akan terjumpai kita. Ada perintah Allah sujud kepada Adam. Apabila tidak sujud kepada Adam, kata Allah, fasajadu illa iblis. Itu orang yang sombong. Itulah yang dijadikan Allah iblis karena sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Nah, pengikutnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang-orang takabur. Itu yang mengikutkan syaitan dan iblis. Itulah orang-orang kafir. Nah, itulah yang tak mau sujud kepada Allah. Jadi mana ada tempat kita sujud? Maka ditunjukkan oleh Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku menjadikan khalifah. Hari ada. Jadi ada siapa? Segenggam tanah. Nah, dibentuklah yang segenggam tanah ini. Berkepala, berbadan, berkaki, dan bertangan. Sudah bentuk kita ini. Maka berkembanglah keturunannya selama 900 tahun. Sesudah 900 tahun, dia menurunkan keturunan. Maka Allah meneruskan do tasalsul. Kata Allah, jadi menjadikan sampai sekarang. Do tasalsul. Nah, ini. Jadi yang pertama Adam ini yang diambil dari segenggam tanah ini dipulangkan oleh Allah ke asalnya untuk dijadikan untuk tauladan supaya sekalian hamba Allah ini tahu jalan pulang. Nah, maka ditunjukkan Allah di mana dikembalikannya Adam itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Adam itu aku jadikan daripada tanah dan aku kembalikan ke tanah. Jadi Adam berada di mana? Di tanah. Jadi yang terhampar dari timur ke barat bukan selatan jalan. Yang terlentang dari timur ke barat jalan. Nah, siang dan malam tetap dia bertugas mengasuh anak itu. Nah, seluruh anak cucu yang berada di atas perutnya. Maka kasana diperintah Allah itu.
Karena badan jasmani kita ini dari sana. Nah itu tidak bisa kita langsung ke bumi, tidak bisa. Kita dari Adam dulu. Nah, baru ke bumi. Karena bumi itu dijadikan Adam, setelah dijadikan Adam baru dijadikan kita. Kalau kita langsung ke bumi, berarti kita sudah salah jalan. Nah, jadi kembalinya kita ke Adam dulu. Sudah ke Adam baru ke bumi. Nah itu, karena Adam sudah dikembalikan oleh Allah ke bumi. Jadi mana? Itu dia jangan bumi. Jadi menjadi bumi. Inilah dia yang terhampar 7 lapis bumi ini. Dari timur ke barat, utara ke selatan. Nah, jadi Adam ini adalah bumi yang terhampar ini. Jadi Adam itulah yang sebenarnya ibu kita. Itu yang sebenarnya ibu diri kita ini adalah Adam itu. Yang mengasuh kita siang dan malam. Tidak pernah lalai. Makanan dari dia, minuman dari dia, pakaian dari dia, kekuatan dari dia, kesehatan dari dia, keberkatan dari dia. Dari bumi ini semua. Jadi kan dari Allah kan? Nah, jadi apa bumi ini hubungan dengan Allah? Nah, nanti kalau kita hubungannya. Nah, itu. Maka Allah menceritakan cuma itu dari Allah. Makan dari Allah, minum dari Allah, kan? Itu rezeki dari Allah, kekuatan, kesehatan dari Allah, keberkatan dari Allah. Itu ceritanya. Tapi bukti kenyataan dari mana? Dari bumi semua. Nah, itu jadi apa hubungan bumi ini dengan Allah? Nah, jadi Allah memerintahkan sujud ke sana. Nah, apa sebabnya? Maka Allah memerintahkan sujud ke sana. Sekarang bumi tempat kita sujud ini dan tempat kita berpijak, tempat kita berjalan, tempat kita duduk. Siapa dia yang sebenarnya? Apakah bukan untuk kita pulang nanti ke sana? Kan kita bakal pulang ke sana kan? Kita bakal pulang ke sana. Kalau memang yakin kita bakal pulang ke sana, sudah ada apa yang kita setorkan ke sana? Yang kita sumbangkan kepada ibu kita itu, apa yang ada? Kalau kita ini berasal dari ibu dan kembali kepada ibu, kita berasal dari kandungan ibu, akan kembali ke kandungan ibu. Inilah ibu kita yang mengandung selama-lamanya. Jadi kita akan tidur selama-lamanya di pangkuan ibu. Sudah ada apa yang kita setorkan ke sana? Barang apa yang sudah kita kirim ke sana? Untuk tempat kita tidur selama-lamanya. Ada apa yang kita kirimkan? Ada. Coba kita ngomong. Ada apa saja? Karena itu bakal pulang sampai kita pulang. Jadi tentu saja kita bakal pulang kan lebih dulu kan persediaan kan kita kirim dulu kan. Nah itu. Jadi sesudah ada perbakalan kita di sana baru kita pulang. Barulah kita nikmati nanti perbakalan yang sudah kita kirim ke sana. Ini apa perbakalan yang sudah kirim ke sana? Cobalah kita renungkan. Maka Allah itu tidak ada suri-suri yang memerintahkan sujud ke sana. Tetap sujud. Supaya kita betul-betul dapat mengenal kata sujud itu siapa. Dan apa yang dilakukan dalam perjalanan sujud itu. Kalau tidak, coba kita baca. Apa yang sudah barang yang kita setorkan ke sana, yang kita simpan di sana, barang apa? Barang apa yang sudah kita simpan? Tidak ada yang lain, hanya kotoran. Siang malam, tidak pernah putus.
mencurahkan ke sana. Kadang-kadang keduluan kawan masuk ke kamar itu, mau kita bedak-bedak dari luar. Nah, saking muy cepatnya kita. Nah, itu menyetorkan ke sana. Ada yang lain? Coba tu. Galak ya? Nah, itu. Sanggup apa enggak kita nanti pulang ke sana? Itu pasti ya, pasti akan kita jumpai. Sanggup apa enggak kita pulang nanti kekotoran itu selama-lamanya? Kita yang menumpuk, kita lah nanti agar menikmatinya. Sanggup kita pulang ke tumpuan itu? Tentu saja tidak mau kan? Nah, jadi kalau tidak mau bagaimana? Ikut perintah Allah. Sudah. Apa yang kita lakukan di dalam hidup? Nah, coba lihat penyataan diri saya. Lihat yang pada matanya. Sifat basar Allah yang suci, yang tidak ada seumpamanya oleh tiap sesuatu yang melebihi daripada harta benda yang ada di dunia, melebihi daripada segala permata dan perhiasan yang ada pada kuping. Apa? Sifat sama Allah yang suci, yang tidak ada seumpamanya. Yang ada pada lidah, kalam Allah yang suci, yang tidak ada bandingnya, tidak ada seumpamanya. Di atas daripada segala perhiasan dan permata, kalau dinilai harganya. Nah, inilah 3 permata yang kita bawa sujud. Kemana kita sujud? Menghadap ke pangkuan ibu. Maka kita sujud di pangkuan ibu. Allahu Akbar. Maka jatuh 3 permata itu di pangkuan ibu. Kita terus menyatu dengan diri ibu itu. Misalkan ibu kita itu adalah air di dalam lautan, dan kemudian diri kita ini adalah air yang 1 gelas. Air yang 1 gelas itu tercurah ke dalam lautan. Ada arti apa? Air yang segelas itu tidak ada artinya berbanding dengan air lautan. Walaupun tidak ada bandingnya, disitulah menghilangkan sifat sombong, angkuh, terkebun, tinggi diri. Habis segala sifat itu terbang semua. Tidak ada. Hanya timbul rasa sejuk mata hati dan kasih sayang bersama. Nah, karena waktu kita kembali itu hanya 1. Maka Rasul mengatakan suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Itu pandang yang banyak dalam yang 1, pandang yang 1 dalam yang banyak. Itu. Jadi kalau kita tidak sujud banyak, manusia, binatang dan sebagainya banyak, tapi sujud tidak 1. Yang manusia yang begitu banyak, binatang yang begitu banyak, tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak, pun hanya 1 yang kita jumpa di dalam hidup. Nah, itu maka Allah memerintahkan sujud itu ke sana. Nah, jadi tidaklah kita berjumpa dengan kotoran yang kita buang ke sana. Nah, itu. Nah, maka kita sudah menyetulkan berapa permata, berapa perhiasan yang kita curahkan di pangkuan itu. Itulah bakal kita susul nanti, yang bakal kita jumpai nanti di waktu pulang. Nah, itu. Jadi adakah lagi yang menyiksa, yang menghukum kita di sana? Karena itulah ibu yang melindungi diri kita. Kita pulang ke pangkuan. Macam mana? Ada yang menyiksa itu? Ada yang mengganggu? Kalau kita pulang ke pangkuan ibu, ibu itu adalah yang mengasihi, yang menyayangi diri kita. Nah, itu. Itulah hakikat daripada itu. Nah, kemudian bumi yang terhampar ini adalah Adam alaihissalam. Adam itu yang dikatakan sejatinya ibu diri manusia.
Karena dari situ semua asal dari manusia. Dan kemudian bumi yang terhampar ini masuk dengan adab ini yang dikatakan Baitullah. Nah, kan bukan Ka'bah. Ini Baitullah, ini rumah Allah. Nah, itu. Disinilah kekayaan Allah yang luar biasa yang ada di bumi ini. Maka bumi ini menyatu dengan air, dan air menyatu dengan angin, dan angin menyatu dengan api. Semua ada pada bumi. Jadi semua kekayaan Allah itu adalah terhimpun di bumi. Nah ini, maka dikatakan inilah Baitullah. Inilah hajat kita di sana, bukan ke Ka'bah. Nah, walaupun kita 1 meter ke Ka'bah, bukan kita menghadap Ka'bah, kita tetap pada Baitullah, akan kita ke bawah. Nah, waktu kita berdirinya di sana di Baitullah, kemudian kita takbir memberikan kehormatan ke Baitullah, kemudian rukuknya kita kepada Baitullah, sujudnya ke Baitullah, duduknya tetap di dalam Baitullah. Ini salah. Bukan ke Ka'bah. Ka'bah itu hanya tanda. Nah, menunjukkan adanya Baitullah. Bukan itu Baitullah, itu hanya tanda yang dibangun oleh Ibrahim. Itu, jadi inilah rumah Allah hasilnya. Nah, itu maka jangan coba-coba ini. Yutate. Nah, keluarlah dia. Nah, itu apa yang keluar? Nah, kodratnya dan iradatnya. Nah, itu bagaimana? Itu terjadi gempa itu kan kodrat iradat itu. Sanggup melawan. Itu. Siapa yang sanggup melawan itu? Tak sanggup. Nah, diam ini keluar air. Di situ juga kekuatan kodrat dan iradat. Siapa yang sanggup melawannya? Tak sanggup. Itu dia timur angin. Di angin itu juga tetap di situ ada kodrat dan iradat. Beserta ilmu dan hayat. Sanggup mengimaninya? Tak ada yang sanggup. Akhirnya api. Nah, itu. Tak ada yang sanggup melawan itu. Itu yang dikatakan tangan Tuhan. Nah, itu. Bertahan karena itu bumi yang terhampar, air yang mengalir, angin yang berhembus, api yang mengalir. Ada sanggup mengimaninya? Ini. 4 tangan Tuhan ini. Ada yang sanggup. Jadi semua yang 4 ini terhimpun menjadi satu. Ini akan begini. Nah, jadi kita sudah sampai ke Baitullah. Ya kan? Jadi tidak akan kata lagi kita menjumpai Allah. Kita sampai ke rumahnya. Karena rumah ini pun dirahasiakan lagi. Jadi wajahnya yang merasakan misi-misi itu, yang tidak ada seumpama oleh tiap-tiap itu ada di dalam rumah ini. Dan zatnya yang maha suci juga ada dalam rumah ini. Nah itu. Mana wajahnya? Yang kuasa, yang kudrat, yang iradat. Kan apa di sana ya? Ada di sana. Di dalam rumah ini. Zatnya, sebenarnya masih hidup lagi. Hadis. Semasa alam ini. Itu zatnya. Itu. Jadi, nampaklah katanya itu. Maka, kita salat itu semua kesamaan. Dari mulai kita menghadap kepada afalnya, kemudian tembus kepada asmanya, kemudian sampai lagi kepada sifatnya dan wajahnya, akhirnya sampai kepada zatnya. Itu maka waktu kita berdiri, ruku, sujud dan duduk, tidak ada yang terlindung daripada 4 martabat itu. Zatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya. Nah itu. Jadi sama-sama kita kepada Allah. Kemudian, kalau orang melakukan ibadah haji kemana? Mana? Nah ini diberikan Allah ibadah haji. Ini haji dihajikan Allah. Apabila Allah menunjukkan Baitullah, menunjukkan rumahnya, berarti Allah akan menghajikan hamba itu. Ini yang sebenarnya haji. Nah itu yang diberikan Allah haji terhadap kebenaran hamba melaksanakan ibadah haji, tapi Allah memberikan ibadah haji kepada hamba.
Nah, itu maka enam perkara yang menjadikan orang di agama, Baitullah, fitrah, kembali pada yang suci, sudah itu syafaat Rasul, ridha Allah dan kepada hari. Ini enam perkara. Kepada orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Sebenarnya itu Ka'bah. Kalau kita di sini apa? Apa kalau kita di sini Ka'bah? Hah? Tahu? Apa itu kalau kita di sini? Apa itu? Nah, yang sebenarnya kita di sini kuburan. Itu maka orang yang ke sana itu pakai ihram. Ihram itu pakai kain kapan. Kalau suruh orang pakai kain kapan di sini kemana? Kan kuburan ya. Itu di sana pakai ihram. Nah, masuk ke Ka'bah kan? Nah itu kalau di sini pakai kain kapan? Masuk ke kuburan. Kubur siapa? Itu kubur siapa? Itulah kubur Nabi Adam alaihissalam. Ini yang dirahasiakan. Ini rahasia besar ini. Ini yang digali oleh Yahudi. Seumur hidup Yahudi tetap menggali ini. Jadi mulai Raja Abraham, Raja Abraham hancur pasukan bergajah kan gara-gara ini. Ada yang membunculkan ini. Bahasa kubur Adam itu di situ. Jadi mau dibungkarnya dengan pasukan bergajah mau dipindah ke Paris. Jadi kurang supaya tidak ke Makkah lagi. Umat apa saja lah semua ke Paris nanti. Tapi akhirnya macam habis dihancurkan Allah dengan pasukan burung ababil. Nah itu jangan membawa tanah yang berbisa itu tanah Ka'bah itu yang menghancurkannya. Nah itu. Nah jadi itu maka Adam itu di Ka'bah itu asal dari sana dia ditempa yang segenggam tanah itu menjadi patung dia selama 50 tahun baru dijadikan manusia, kemudian dikembalikan lagi di sana itu menjadi patung dia kembali. Nah sudah dicabut kembali rohaninya itu, maka disitulah ditempatkan. Jadi kepala dari Adam itu ke arah ke selatan dan kakinya arah ke utara. Jadi lurus kakinya, tangan kirinya begini dan tangan kanannya begini. Adam itu di Ka'bah. Ini tangan kanannya apa? Inilah Hajar Aswad yang direbutkan orang hidup Allah untuk menciumnya dan memeluknya, untuk memberikan keampunan dan kemaafan. Itu. Jadi di sebelah kaki Adam itu arah ke sana, kepalanya itu Ibu Ismail, Siti Hajar. Maka Hijr Ismail itu Hijr itu Siti Hajar, Ibu Ismail. Nah dari pinggang itu keluar, nah ke kepalanya itu keluar yang belepuk itu. Nah kakinya ini dari pinggang ke kaki ini masuk ke dalam kepala. Jadi tidak sama letak Adam dengan Siti Hajar. Adam arah ke utara kakinya dan Ibu Ismail arah ke selatan kakinya. Hanya sama. Itu maka orang masyarakat salat jenazah tidak sama letak apa. Letak apa itu kepala jenazah itu. Kalian ikut di sana. Itu. Itu Allah sudah yang menentukannya itu. Nah, misalnya begini Ka'bah yang begini kan, di sini kan belepuk kan. Ini Ismail kan. Jadi Ibu Ismail dari pinggang ke kepala keluar, dari pinggang ke kaki masuk ke dalam Ka'bah. Jadi Adam ini kepalanya di sini dan kakinya lurus kembali. Tapi tangan kanannya kembali ke sudut Ka'bah ini. Itu dari Hajar Aswad. Ini yang kiblat, bukan Ka'bahnya yang kiblat. Itu maka kita tawaf itu
Ini yang kita harapkan. Kalau diri kita ini tahu. Nah itu, jadi itulah yang kita tawarkan dan kita hadapkan ke sana. Nah bukan Ka'bah, katanya isi daripada Ka'bah, rahasia daripada Ka'bah itu. Itu maka diperintah oleh Allah kepada Ibrahim untuk membangun ini. Maksudnya menjaga supaya orang kafir jangan bisa masuk ke dalam sana. Nah itu maka pagar ini pagar ini. Ka'bah itu pagar. Pagar Baitullah, pagar rumah Allah. Sibuk itu dunia mencari itu kan. Itulah punya orang Amerika. Dituduhnya era menyimpan senjata pembunuh massa. Ini dia. Ini senjata pembunuh massa. Karena dia tahu sejarah daripada Raja Abraha. Habis musnah tentara bergajah segala pasukan apa habis musnah semua. Itu dengan pembunuh massa katanya. Tidak ada yang selamat. Raja Abraha habis musnah semuanya. Bukan sedikit gajah, beratus gajah itu. Habis semua. Nah itu dikatakan oleh Allah. Itu tanah yang berbisa bil-bil. Itu yang diambil oleh burung ababil. Burung ababil itu malaikat itu. Bukan burung biasa ini, burung malaikat. Dijadikan Allah burung. Nah itu dibawanya di mulut satu, di kaki dua. Nah dua kaki, dua biji. Itulah dilemparkannya ke gajah itu. Apabila kena ke gajah itu, apa kata Allah? Ka'asfin ma'kul. Seperti jauh dimakan ulat. Runtuh kulit, runtuh daging, tinggal angka begini. Itu makanya katakannya senjata pembunuh massa. Itu dua era, digempur era mana ada. Era pun terbawa juga. Di sini. Coba ini gempurin. Kalau tak bergerak dunia semua. Bisalah. 3 kali lipat Amerika hancur. Kalau itu yang gagal. Itu. Itu maka, nah, saking takutnya dia kan bikin benteng ini. Nah, itu maka pintu Ka'bah itu kan dibikinlah oleh Arab Saudi. Itu emas padu 600 kilo. 600 kilo itu masuk pintu Ka'bah itu. Jadi maksudnya supaya umat Islam ini betul-betul menyayangi dan menjaga. Nah itu jangan sampai dikuasai orang kafir. Pantulan emas itu emas juga. Kemudian di dalam itu 3 tiang menjurus ke atas sana. Itu daripada emas padu juga semua. Nah kenapa maka di situ dipenuhi dengan emas? Jadi umat Islam ini betul-betul menjaga dan bertanggung jawab. Nah itu bukan Ka'bahnya itu dia bahasanya. Itu maka tidak bisa orang masuk ke dalam Ka'bah itu kawalan. Itu kalau bukan akhirnya kawalan, nggak boleh pikir kalau sudah labrak kali, udah hebat kali masuk dalam Ka'bah, bahaya. Itu. Apa yang ada dalam itu? Apa jadi kita sudah tahu kan musuh kita ke dalam sana. Itu maka 7 putaran kita memutar Ka'bah ini. Apa sih 7 putaran? Karena dia daripada 700 bumi. Adam itu kan 700 bumi dijadikan. Maka 7 putaran. Berarti 7 putaran sampailah ke pangkuannya. Sesudah sampai ke pangkuan apa? Maka memintalah tangannya untuk memberikan keampunan dan kemaafan itu untuk menjaga. Sesudah 7 putaran mereka Hajar Aswad. Itu maksudnya. Jadi barangkali itu adalah keterangan singkat. Jadi perjalanan kita jangan perjalanan
itu sudah penuntut saya. Nah, itu hadis sudah terhimpun sama ta'ala. Itu kita harus mengajarkan. Nah, jadi kita dipertunjukkan Allah rumahnya. Berarti kita sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, tidak akan kita kesasar untuk kembali kepada Allah. Nah, karena bukan lagi kita menghadap rumah, sekarang kita sudah berada di dalam rumah Allah. Coba bisa keluar apa enggak dari rumah Allah? Tak bisa ya? Tak bisa keluar. Nah, bukan lagi menghadap kan? Orang hanya batas menghadap. Ini bukan menghadap, kita sudah berada di dalam rumah Allah. Kemana saja kita pilih, ke negara mana saja kita pindah, tetap kita berada di dalam rumah Allah. Nah, itu maka dihajikan oleh Allah. Inilah haji yang sebenarnya menghajikan diri. Kalau yang kemana itu menghajikan harta. Kalau ada harta kita yang lebih, jadi kita ke Mekah sana, melaksanakan ibadah haji. Kalau diri nggak bisa ke sana ini. Nah, itu. Tapi bisa saja 100 kali ke Mekah sana menghajikan harta, tidak dihajikan Allah karena tidak tunjukkannya. Rahasia sebenarnya. Nah, karena mempelajari ibadah haji itu, Allah akan mempertunjukkan pertama apanya, perbuatannya, sudah itu asmanya, yaitu namanya, sudah itu wajahnya, yaitu sifatnya, kemudian akhirnya ditunjukkan yang zatnya. Mana zatnya terukur di Allah. Jadi itu maka tidak kenal kita kepada zat Allah, hukum di alam itu dan jumpa puncak ibadah haji itu. Nah itu, jadi akhirnya Madinah ini orang ahli sunnah. Ini ahli sunnah wal jamaah Madinah. Itu kesempurnaan dari ibadah haji. Nah itu, sempurna sudah. Kalau di sini dia kesempurnaan iman. Nah itu. Nah jadi itu nanti besok kalau mau mandi. Nah, tapi kalau puasa nggak bisa diminum, cukup dimandikan aja. Nah, gitu. Jadi dimandikan, diperas dulu di mangkuk, gitu. Jadi air perasan jeruk itu nanti dijadikan sabun untuk satu kali mandi. Iya, mandinya niat tubat nasuha. Sahajaku mandi tubat nasuha kalau itu mandikan jeruk. Ya, kalau besok, artinya kalau besok kita kalau puasa tidak diminum. Tapi kalau tidak puasa itu bisa diminum sedikit. Nah, baca salam satu kali. Kalau habis puasa? Kalau puasa? Habis puasa? Iya. Habis puasa besok. Bisa? Jam puasa bisa. Jadi barangkali itu saja dulu keterangan singkat karena ini panjang, ya perlu dipanjangkan 13 tahun. Keterangan baiat ini baru nanti jelas dia. Baiat ini dibesarkan kita baiat ini pernikahan. Berapa? Apa akibatnya pernikahan itu? Memang senang. Tapi macam-macam tanggung jawabnya kan belum tahu. Setelah menjaga rumah tangga, baru tahu. Iya kan? Kalau pernikahan itu ya senang aja kan. Jadi begitu kita berbaikat ini serupa dengan pernikahan. Jadi itu kita katakan pada malam hari ini perjalanan baiat kita karena sudah kita sampai perjalanan kita dengan ilmu dipertunjukkan Allah yang itu adalah rumahnya yang disebutnya dengan Baitullah. Nah, kemudian Allah akan memberikan ibadah haji. Itu. Jadi nanti ibadah haji itu nanti selamatlah diri kita. Jadi salah-salah hukum Islam yang lima. Nah, jadi kemudian sesudah kita dipertunjukkan oleh Allah Baitullah ini sudah dihajikannya pula barangkali inilah kita katakan dulu keterangan yang kita sampaikan secara singkat ini. Kita
akhir dulu untuk sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.